Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati amalina. Kita bermohon kepada Allah ya perlindungan, kekuatan. Semoga amal ibadah kita menjadi amal jariyah insyaallah, menjadi buah kebaikan nanti di alam setelah kita meninggal dunia. Hal yang menjadi menarik dalam kesempatan ini adalah kita membahas tentang lanjutan ya akad yang kemarin kita bahas, yakni tentang mudharabah. Mudharabah ini pada awalnya merupakan satu bentuk kesepahaman, kesepakatan antara seorang yang menanggung beban menjalankan usahanya. Dari siapa? Dari pemilik modal, yakni sahibul mal atau mudharib. Rentang kesejarahan kita bisa melihat dan itu menjadi rujukan para ulama betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan usaha kapital yang dipercayakan oleh Khadijah. Ya, Sayyidatina Khadijah sebagai seorang saudagar saat itu mempercayakan kepada Rasulullah, dengan kesepahaman itulah Rasulullah mendapatkan nisbah ya bagi hasil dari usaha yang dilakukan, menjalankan usaha kepercayaan dari Khadijah. Konsep ini juga di Indonesia sudah diberikan satu fatwa ya dari Dewan Syariah, tentu dari Majelis Ulama Indonesia, tentang pembiayaan mudharabah di dalam kerangka ini di perbankan syariah sangat masyhur. Apa yang menjadi menarik diantaranya adalah perihal sighat di dalam mudharabah. Sighat itu penawaran penerimaan yang dilakukan secara eksplisit menunjukkan tujuan dari akad. Lalu penawaran tersebut dilakukan pada saat akad. Jadi sudah clear sejak awal dilakukan akad-akad mudharabah ini dan dituangkan secara tertulis menjadi kesepahaman, apalagi di era modern sekarang ini. Dalam mudharabah, dalam hal ini sahibul mal ya yang mempercayakan kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat harus diketahui jumlahnya. Apalagi di bulan suci ya masyhur di Indonesia, kebanyakan orang lalu berbagi tentang zakat mal, hasil dari mudharabah itu juga menjadi keharusan dicatat. Jadi usaha-usaha itu harus dicatat. Fakjubuha dapat berbentuk uang dan barang yang dinilai yang aset itu bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Lalu berbentuk piutang juga harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap ataupun sesuai dengan kesepahaman yang dilakukan bersama. Bagaimana dengan keuntungan? Keuntungan di dalam proses akad mudharabah ini. Keuntungan diperuntukkan oleh kedua belah pihak ini tidak disyaratkan hanya satu pihak. Ya, bagi hasilnya harus proporsional, ya, harus diketahui dan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang sangat jelas keuntungan dari masing-masing. Lalu bila mana? Nah, ini. Bila mana sahibul mal ya ini melihat adanya kerugian di dalam proses mudharabah, maka pengelola itu tidak boleh menjadi tanggungan harta yang dikelola tadi bila mana rugi. Ini penting di dalam kerangka perbankan syariah. Misalnya sang customer ya mengalami kerugian, maka biasanya customernya yang diberikan tanggungan untuk membayar itu dengan aset yang dijual misalnya. Ini ya perlulah ya ditinjau ulang lalu dilengkapi disempurnakan dalam kerangka rujukan-rujukan hukum secara akad, terutama di mudharabah ini lebih implementatif dalam konteks modern sekarang ini dengan keragaman akad yang semakin masif ya di perbankan syariah. Lalu mudharabah ini memiliki karakteristik yang khas tentu. Kenapa? Karena keuntungan dari mudharabah itu memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Di antaranya adalah harus dilakukan dengan sangat tepat pada kesepahaman itu. Bila mana lalu ada kerugian-kerugian, maka juga harus ditanggung oleh pemilik modal tadi, sang mudharib sahibul mal. Perbankan syariah sekali lagi tadi sudah kita minta satu bentuk menelisik bagaimana perbankan syariah yang marak ini dengan akad-akad mudharabahnya itu bisa semakin melakukan pembenahan.
Ketika lalu mudorobah itu kita lihat secara pembagian, kita bisa melihatnya dari sisi mutlakohnya ataupun muqayyad. Muqayyad dalam pengertian apa? Sahibul mal memiliki hak untuk intervensi di dalam bisnis usaha itu, ya. Dan ketika kemudian tercipta adanya usaha itu, maka usaha yang dilakukan harus berpihak kepada kedua belah pihak secara muakkad tadi. Bagaimana dengan yang mutlakoh? Ya, yang mutlakoh tentu ada keperbedaan di antara para pemilik modal ataupun yang menjalankan modal tersebut. Nah, karena terbatasnya waktu pada kesempatan ini, insya Allah nanti kita singgung lagi sedikit ya tentang akad-akad yang lain, baik ijarah ataupun akad-akad murabahah ya, yang banyak dilakukan, dikembangkan di dalam dunia perbankan syariah. Saya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan walaupun singkat sedikit memberikan deskripsi tentang perkembangan akad-akad yang dirujuk dari dalil Al-Quran maupun hadis dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian dikontekstualisasikan dalam konteks dalam ya masa-masa kekinian era modern ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.